wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus dan jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah yang dimuliakan Allah, melihat kehadiran kita, jumlah jamaah kita pada malam ini, saya jadi teringat ke tahun 1980-an. Saya mulai ke masjid ini tahun 1981 untuk kuliah di Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Mungkin ada di antara bapak dan ibu-ibu yang masih mengingat. Lokalnya di lantai 1 disekap dengan triplek. Lantainya masih belum keramik, belum marmer. Mulai dari situlah saya di Masjid Taqwa Muhammadiyah ini. Pada tahun 1982 sampai 1987 saya diamanahi menjadi bendaharawan masjid ini, memegang cek dan memegang kunci brankas, sehingga ketika pemasangan marmer mulai dari lantai 1 sampai lantai 3 itu masanya tahun 1982 sampai 1987, bekerja sama dengan PT Intra Marmer, dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan masjid ini, PT Pembangunan Perumahan. Apa yang ingin saya katakan melalui kisah ini, bahwa pada waktu itu tuh masih teringat kita, toko-toko baru di Ahmad Yani ini, toko-toko penuh, sulit masuk ke masjid ini. Tetapi justru masjid kita ini seperti diserbu. Ketika Ramadan tiba, masjid kita ini seperti diserbu oleh jamaah datang dari berbagai penjuru. Ketika hari Jumat datang, sengaja banyak jamaah datang dari daerah menuju sholat Jumat di Masjid Taqwa Muhammadiyah. Fakaifa bil'an? Lalu kini ginilah, kita memang ramai juga.
satu jamaah juga. Karena jamaah itu 2 orang pun sudah satu jamaah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda salatul fazzi, salatul jamaah khairum min salatil fazzi bi 27 darajah. Salat jamaah dibanding dengan salat sendirian itu lebih baik sampai 27 derajat. Salat jamaah itu 2 orang pun lah cukup itu. Sudah satu jamaah tuh. Andaikan ada pembagian pahala, ada 100 pahala yang akan diperuntukkan untuk jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah, tanpa memperhitungkan personil, beruntung awak kini kok tidak banyak. Beruntung awak. Berarti yang harus dipelihara keikhlasan kita. Benar-benar kita berbuat ini lillah semata-mata. Di ujung cerita ini tentu ikut jadi beban, jadi pemikiran bagi pengurus dan juga bagi pimpinan wilayah Muhammadiyah ba'acaro supaya masjid awakku kembali walaupun tak seperti dulu betul, tapi mendekat-dekatlah. Tapi mendekat-dekat harus difikir dan dicari solusinya. Karena kalau umpamanya hanya akan begini saja, ya enggak perlu ramai-ramai, enggak perlu besar-besar seperti sekarang ini. Jamaah yang terhormat, ini sekedar nostalgia, ya, masa lalu yang bisa dijadikan sebagai kisah, tapi kisah itu menjadi ibratun liulil albab. Kata akhir surat Yusuf, ya, kisah itu menjadi ibrah bagi orang yang berfikir. Jamaah terhormat, kita sudah malam kedua di 10 terakhir Ramadan pada malam ini. Tadi malam pertamanya, kini malam kedua. Di Ramadan ini ada 2 momen yang menjadi perhatian kaum muslimin. Pertama, 10 Ramadan pertama. Tapi 10 Ramadan pertama itu hanya untuk menentukan bila tanggal 1 Ramadan, kapan tanggal 1 Ramadan. Hanya itu. Kalau sudah dapat, selesai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 20 aman-aman saja. Tetapi kalau sudah 10 terakhir, mulai jadi perhatian lagi. Ada al-ashrul awakhir. Masih di bagian awal surat Al-Fajr, wal fajr, walayalin ashr. Walayalin ashr. 10 malam. Untuk Ramadan 10 malam terakhir. Kalau untuk Zulhijjah 10 Zulhijjah di awal. Kalau 10 Zulhijjah menentukan bila tanggal 1 Zulhijjah. Kalau sudah dapat dihitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari tarwiyah. Waktu bersiap-siap untuk pergi ke Arafah bagi jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji. 9 hari Arafah, saat wukufnya jamaah haji di padang Arafah. 10 hari nahar. Kalau kita di Indonesia menyebut hari raya haji atau Idul Adha.
Saatnya hari pertama kesempatan berkurban bagi orang-orang yang berkemampuan. Itu 10 pertama. Al-Ashrul Awakhir, 10 terakhir di bulan Ramadan ini jadi perhatian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir beliau tidak meninggalkan masjid yang diistilahkan dengan iktikaf. Walaupun dalam soal ini nampaknya kita khususnya di Sumatera Barat kurang peduli. Kita masih lebih peduli membaca basmalah dengan sir di awal Fatihah pada salat jahar ketimbang iktikaf. Padahal iktikaf tidak satu ayat dikisahkan dalam Al-Quran. Soal membaca bismillah tidak satu kali pun disebutkan dalam Al-Quran. Soal membacanya. Sehingga hendaknya ke depan memang bisa kita jadikan masjid-masjid Muhammadiyah mulai yang besar seperti ini sampai masjid yang ke daerah-daerah hendaknya menjadikan ciri khas. Di antara ciri khas Masjid Muhammadiyah itu adalah ada iktikaf di 10 Ramadan terakhir. Indah hanya dengan tandanya Masjid Muhammadiyah. Oh, membaca basmalah dengan sir. Tidak itu saja. Itu kecil sebenarnya persoalannya dibanding persoalan iktikaf ini. Ibrahim dan anak beliau Ismail membangun Baitullah yang sekarang kita sebut dengan Ka'bah. Itu diantara gunanya wal akifin antahira baitiya lit-taifina wal akifina war-ruk'is sujud. Baitullah itu untuk iktikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Cerita iktikaf di masjid-masjid. Makanya ke depan harus terus menerus hendaknya minimal di masjid-masjid Muhammadiyah tetap dilaksanakan iktikaf di 10 Ramadan terakhir. Lebih dari itu hendaknya di semua masjid. Siapapun pengelolanya diperintah sesungguhnya untuk melaksanakan iktikaf. Itu yang ada salah satunya di Al-Ashrul Awakhir. Apa target yang hendak dicapai dengan iktikaf itu? Apa bananan ingin dicapai di iktikaf kok, melalui iktikaf kok? Ada surat Al-Qadar tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Allah akan menjelaskan, dipancing lewat pertanyaan. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Disebut Allah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Beribadah pada malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Orang menghitung-hitung 1000 bulan itu sekitar 83 tahun. Ada yang lebih memperinci lagi, 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan katanya. Yang jelas sebenarnya menunjukkan betapa keagungan ibadah
di Lailatul Qadar itu. Sehingga orang banyak yang mengejarnya, Saya memang belum bertanya tadi bagaimana di masjid kita ini, atau bagaimana di masjid-masjid kita. Di Mesir Raya Sumatera Barat, kebetulan saya diamanahi sebagai ketua Mesir Raya Sumatera Barat. Tadi malam 1.200 jamaah mu'takifin. Tadi malam pertama. Biasanya akan terus tambah sampai puncaknya di malam 27 Ramadan. Tahun kemarin mencapai 1.800 mu'takifin beriktikaf di sana. Salat malam, sahur bersama di situ. Mu'takifin tidak perlu cari nasi, ada nasi untuk sahur. Ini pun sebenarnya contoh kita di sini nanti kita jadikan seperti itu. Kita akan betah semalaman di sini. Tidur di sini, fasilitas ada, apa yang kurang? Air yang selalu persoalan, melimpah ruah air. Apalagi jamaah terhormat, dalam rangka apa? Mencari momen Lailatul Qadar itu. Ketika Lailatul Qadar itu terjadi, tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat turun, banyak malaikatnya. Warruh, Jibril juga turun. Apakah Jibril itu tidak malaikat? Malaikat, tapi Sayyidul Malaikah, penghulu para malaikat. Ketika dia turun bersama malaikat yang lain, semakin menunjukkan betapa keagungan malam itu, Lailatul Qadar. Fiha biizni rabbihim min kulli amr. Semua yang turun itu izin dari Allah, tidak ada penumpang liar. Ibarat sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu yang diutus pergi mengikuti satu kegiatan, ada SPD-nya, surat perjalanan dinasnya. Kalau dulu ada SPPD-nya, ada biizni rabbihim min kulli amr. Apa sesungguhnya targetnya? Sehingga mereka turun ke bumi, mereka mau menyaksikan, menjadi saksi orang-orang yang beribadah pada malam itu. Dan mereka akan turut serta mengaminkan doa orang-orang yang berdoa pada malam itu agar salam. Ini dia yang dirasakan. Salam itu kedamaian. Dalam berbicara salam, berbicara kepada keluarga di rumah, kita yang suami kepada istri, istri kepada suami, kita yang orang tua kepada anak, anak demikian juga kepada menantu, termasuk kepada, kalau dulu disebut dengan pembantu rumah tangga, sekarang asisten rumah tangga, tetap salam. Apa yang digomongkannya itu tidak kasar dan tidak pula lembut, tapi menusuk hati. Salam di rumah, di kantor kalau yang di kantor, di pasar, nggak ada alasan. Di pasar biasa carut, tidak, syariat tidak membiasakan itu, nggak ada.
menjadi pengkhususannya. Ada kadang-kadang kawan-kawan kita bercerita kalau yang ke laut, di laut pun harus kasar ngomong. Sebenarnya itu tidak syar'i. Enggak ada. Fi ayyi makan, dalam lokasi manapun, dimanapun, enggak ada pengecualian itu. Salam, semuanya damai. Dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dengan siapapun, bahkan dengan musuh sekalipun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Musa dan Ibrahim, Musa dan Harun menghadapi Fir'aun, izhaba ila fir'auna innahu tagha. Hai Musa dan Harun, pergilah kalian menghadapi Fir'aun, dia itu tagut, dia itu jahat. Tapi faqula lahu qawlan layyina, tetaplah berkata kepadanya dengan kalimat yang lemah lembut. Itu musuh, apalagi kepada orang-orang yang menjadi kewajiban kita, orang-orang yang menafkahi kita, orang yang membutuhkan kita, orang yang sehari-hari kita saling ta'awun. Tentu lebih perlu untuk dijaga lagi salam. Makanya salam dilambangkan dengan assalamualaikum. Ketika kita hidup ini bergaul assalamualaikum karena kedamaian. Salam juga diucapkan para malaikat ketika kita nanti, kita ini orang-orang mukmin, kita ini orang-orang muttaqin yang akan masuk ke surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Sebelum masuk, kedengaran para malaikat mengucap salam. Ya, kita masuk surga. Digambarkan Allah lagi di surga, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Penghuni surga itu di surga itu sibuk, tapi bukan sibuk yang tidak berketentuan. Sibuk dalam kegembiraan, fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Mereka bersama keluarga mereka, pasangan mereka, fi zilalin, ada tempat berteduh, alal araik, ada tempat duduk, tampe baselo ada di situ, muttaqiun, ada tempat bersandar, pilihan-pilihan. Setelah itu lahum fiha fakihah, mereka dapat buah-buahan apa yang mereka inginkan, bahkan walahum ma yadda'un, mereka akan selalu mendapatkan apa yang mereka minta. Ada apa kurangnya lagi? Tidak ada kurangnya. Sedang suasana seperti itu, salam di surat Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim. Kita baca salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Kita baca, sebenarnya itu tidak bersambung. Salam itu terdiri sendiri, qaulam mir rabbir rahim itu pernyataan lain. Salam, kedengaran salam menyertai kegembiraan para penghuni surga. Qaulam mir rabbir rahim, ternyata salam itu dari Allah, Tuhan yang Maha Penyayang. Salam yang berpangkal dari salam yang ada pada surat Al-Qadar, berarti salam Lailatul Qadar.
Kita coba, mumpung sekarang masih malam yang kedua, kita coba mengikutinya. Kalaupun tidak 100% seperti yang dilakukan oleh Nabi. Nabi tidak pernah keluar rumah, bahkan kalau ada kehendaknya kepada istri beliau Aisyah, beliau mencogok saja dari jendela. Kalaupun kita tidak bisa seperti itu, karena kita pagi sudah pergi ke rajo, pergi ke aktivitas kita mencari nafkah, itu wajib ain, fardu ain, kita wajib mencari nafkah. Kalau tidak, bagaimana orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita? Berarti pengecualian. Kapan kita bisanya? Oh, saya bisa mulai jam 10, mulai jam 10 sampai hatta matla'il fajr, sampai terbitnya matahari alias sampai terbitnya fajar alias masuknya waktu subuh. Ada kaidah mengatakan ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau enggak bisa sadonyo, jangan ditinggalkan sadonyo. Itu prinsip. Kalau tidak bisa dilaksanakan semuanya, jangan pula ditinggalkan semuanya. Kita laksanakan qadarul mustata' sesuai dengan kelapangan kita. Semoga walaupun dalam suasana seperti itu tidak full, tapi kalau Allah berkehendak memberikan kesempatan kepada kita untuk bergabung dengan Lailatul Qadar itu, akan bergabung, akan kita rasakan salam, kedamaian dimanapun kita berada, di rumah, di pasar, di kantor, di lapangan-lapangan manapun kita salam. Bahkan ketika orang berkata kasar kepada kita, kita enak saja menjawabnya tidak dengan kasar. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika ada orang melakukan kejahatan, enak saja kita tidak membalasnya seperti yang dilakukan orang itu. Salam, 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 salam Lailatul Qadar. Mohon maaf, mungkin lebih dari biasanya, karena biasanya saya ceramah menjelang salat asar, itu dihukum oleh alarm. Ini kan tidak ada alarmnya, agak panjang sedikit. Mudah-mudahan tidak menjadi terbuang. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.